Jadi yang pertama, menanggapi potongan video, maka sebagai hamba Allah saya mau ingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan, jangan pernah mengomentari potongan sesuatu kalau kita tidak memahami seluruh konteksnya. Kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla, saya Ferdinand Huta Hayan, Managing Director Ferdinand Huta Hayan & Co, kantor hukum di Jakarta. Video ini adalah somasi terbuka untuk Saudara Muhammad Yusuf Kalla atas ceramahnya di sebuah acara yang beredar luas di media sosial sebagaimana berikut ini. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati. Itu adalah video yang beredar luas di media sosial ceramah Saudara Yusuf Kalla yang menyinggung tentang Islam dan Kristen. Saya memaknai bahwa ceramah tersebut bisa menjadi pemantik atau menjadi provokasi untuk menjadi perselisihan antara umat Kristen dengan umat Islam. Saya juga menyatakan bahwa video tersebut masuk dalam delik penistaan agama terhadap agama Kristen, karena saudara menyatakan bagi orang Kristen membunuh agama yang lain itu adalah syahid. Pernyataan tersebut adalah sesat dan menyesatkan. Maka saya meminta dan memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla untuk segera meminta maaf secara terbuka terhadap umat Kristen dan seluruh umat beragama di Indonesia ini, karena pernyataan tersebut adalah provokatif yang bisa mengakibatkan chaos berbasis identitas agama. Dan apabila Saudara Muhammad Yusuf Kalla tidak menyatakan permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam sejak video ini saya rilis, maka kami akan mengajukan laporan kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla. Kami akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pasal-pasal penistaan agama dan upaya-upaya provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik berbasis agama. Apa-apaan nih? Ada pihak-pihak yang mau memenjarakan Pak Yusuf Kalla. Berpikir dong, mereka itu pihak-pihak yang merasa tidak pernah puas terhadap kondisi negara ini. Biar bagaimanapun pendukung Pak Yusuf Kalla itu, selain juga orang Islam, banyak juga orang non-Muslim, agama-agama lain yang juga mendukung Pak Yusuf Kalla. Janganlah terprovokasi dan memprovokasi atas video-video yang dipenggal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan langsung menganalisa, mengadopsi seolah-olah itu adalah sebuah penistaan agama terhadap potongan-potongan slide yang diucapkan Pak Yusuf Kalla di saat pidato di salah satu universitas. Ya, jangan gitu dong. Gentleman, mau diapain? Mau ditangkap Pak Yusuf Kalla? Mana mungkin. Banyak pendukung Pak Yusuf Kalla di negeri Indonesia ini. Nah, untuk itu kepada kelompok-kelompok yang tidak puas atas video itu, telaah betul-betul video itu. Jangan tergesa-gesa, ojo ke susu dalam mengambil keputusan. Bacakan ulang supaya tahu kenapa agama menjadi alasan konflik kayak di Poso dan Ambon. Dengar ya. Jadi ini kalau buku ini ayat Ambon. Kan yang lain ada tentang DI, ada tentang Aceh, tentang Permesta. Ini kemudian saya tidak bahas tentang khusus Poso, tidak. Hanya satu ayat yang berbunyi, kenapa agama gampang menjadikan alasan konflik? Karena dua-duanya, Islam dan Kristen, artinya orang Islam orang Kristen di tempat itu, bukan Islam keseluruhan. Islam Kristen di tempat itu, di Ambon itu, di Poso itu, berpendapat mati dan menewaskan orang mati atau mematikan itu syahid. Itu saya persoalkan. Padahal ini tentang Maluku. Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya tidak bicara tentang ideologi agama. Tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh.
Kenapa mereka sering membunuh? Ada nggak di Islam? Dan tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran agama. Jelas saya katakan, tidak ada ajaran agama. Karena itu saya selesaikan ini dengan satu kata. Satu kata. Rapat umum di Dentena. Rapat umum saya undang, kumpulkan di lapangan orang-orang yang berkelahi ini. Sebab kalian masuk neraka. Karena tidak ada ajaran Kristen dan ajaran Islam yang mengatakan selalu membunuh saudaranya itu masuk. Jadi kenyataannya gini, dan saya bantah. Ingat, lihat di belakangnya bahwa kalian semua masuk neraka. Dengan hanya satu kata, bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi, tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Seorang Kristiani Indonesia yang merasa perlu bersuara di tengah polemik yang muncul menyusul beredarnya potongan video ceramah Bapak di Masjid Kampus UGM 5 Maret 2026. Saya bersuara bukan karena diminta, melainkan karena kebenaran menuntut untuk disuarakan. Kami mengakui bahwa sebagian dari komunitas kami telah menghakimi berdasarkan potongan video 55 detik tanpa menelusuri konteks ceramah lengkap yang berdurasi 43 menit. Sikap tergesa-gesa itu menghasilkan tuduhan penistaan yang setelah kami pelajari secara utuh tidak berdasar. Kami menyesalkan hal tersebut. Lebih lengkap lagi, dalam pidato yang sama, Bapak justru menegaskan, tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk surga. Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Kalimat ini adalah pembelaan terhadap esensi ajaran kedua agama, bukan penistaan. Dan kami tidak boleh melupakan bahwa Bapak adalah tokoh yang paling berjasa menghentikan konflik Poso dan Ambon melalui deklarasi Malino. Konflik yang menelan ribuan nyawa dari kedua pihak. Bapak masuk langsung ke zona konflik dengan risiko nyawa dan berhasil menyelamatkan ribuan nyawa umat Kristen dan Muslim. Menuduh orang yang menyelamatkan ribuan nyawa umat Kristiani sebagai penista agama Kristen adalah ironi yang menyakitkan dan ketidakadilan yang harus kami luruskan dari dalam komunitas kami sendiri. Setelah mempelajari ceramah Bapak secara utuh, bukan potongan 55 detik, melainkan keseluruhan 43 menit, saya menyimpulkan dengan tegas bahwa Bapak tidak menistakan ajaran kekristenan. Bapak mendeskripsikan realitas sosiologis di lapangan bahwa para pelaku konflik dari kedua pihak, baik Muslim dan Kristen, meyakini kekerasan mereka dibenarkan secara spiritual. Sebagai seorang Kristen yang jujur terhadap sejarah, saya mengakui bahwa deskripsi itu benar adanya. Menyangkalnya berarti mengkhianati kebenaran.